الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu, pengurus dan jemaah Masjid Nurul Musallin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya malam ini kembali kita dapat melaksanakan kegiatan majelis ilmu yang rutin dilaksanakan sekali sepekan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, meskipun cuaca hujan dan dingin, tapi Bapak Ibu tetap semangat hadir melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita menjadi bagian dari umatnya yang bersama-sama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan iman. Ada sebuah ungkapan dari seorang sahabat yang menyebutkan bahwa iman itu bisa naik dan iman itu juga bisa turun. Sahabat yang menyebutkan ini bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Sementara ulama lain menyebutkan itu adalah sebagai sebuah hadis, al-iman yazid wa yankus, riwayat Ibnu Hibban. Kalau iman itu naik, indikasi atau petunjuk bahwa iman itu sedang
sehat. Kalau iman itu turun, itu petunjuk bahwa iman itu sedang bermasalah. Bermasalah. Sama tensi. Tensi kalau naik, sehat atau tidak? Tensi duatwi. Itu petunjuk bahwa awak mulai tidak sehat. Atau tensi rendah, tensi 70. Itu petunjuk awak sedang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman kalau naik, batinnya sedang sehat. Banyak orang yang lalai atau abai ketika imannya sedang sakit. Inya tidak berusaha, jarang berusaha, cendapo imankannya bisa naik sehat balik. Tapi kalau badannya sakit, ini akan copek-copek baik ke puskesmas. Baik apa puskesmas? Baik bu. Kalau badan sakit, copek baik ke dokter. Kalau iman sedang sakit, tambah malih. Maka kalau iman sedang sakit harus diubek. Beko tengok ubek beko. Apa ubeknya? Kalau sang sedang sakit, kalau sang bau sahun CPT takui konai bongi dek bini. Beko pagi anak minta piti ke sekolah, tak tontu ayah tak mau piti lah. Maka terpaksa dicai piti. Apa kojo dibuat yang penting halal. Kadang tak halal bagaimana. Supaya kalau sang sehat. Ya tak? Supaya kantong sehat. Apa indikasi tanda kalau sang sehat? Dompet tobal. Saku banyak isi tukang warna sirah. Warna sirah itu kantong sehat. Pikiran corak. Coba tidak ada. Mumok. Maka segala kojo babuet. Kadang ibu nengok apa-apa kau bagai. Kami kelaki kau tengoklah kojo ya. Kojo manjik tangkambi tinggi. Untuk China poka bini jo anak. Malam-malam dalam sungai, dalam lawi. Ada kojo kayak laki itu malam kacau hotel. Hotel itu lantainya 30 tingkat. Tolok diocuru kojonya khusus malap kacau.
Hah? Kok pakai keren bono? Lah 30 lantai kau gitu. Itu ditompo supaya kalau sang sehat, supaya bisa bagiin ke orang rumah. Begitu. Akhirnya was tengok. Candapo ketika iman awak bermasalah. Apakah usaha awak seimbang dengan usaha yang awak lakukan ketika kalau sang awak sakit, ketika badan awak sakit? Laikah awak copek-copek mau beknya? Lai. Kalau ibu-ibu lai. Bapak lepas sajikan lai. Alhamdulillah. Ubeknya banyak kan? Ubeknya kah? Pernah mau kah? Dia godang lah. Ada bogi lah. Al-Quran. Ubek. Ubek iman sakit. Maka baca Quran. Sebab badan awak ke Bapak Ibu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama badan, jasad namanya. Jasad ke asal kejadiannya dari tanah. Kira dari apa Bu? Dari tanah. Tanah ke sifatnya jasad itu sifatnya ingin lama-lama tinggal di bumi kah? Kalau ditanya Ibu nak panjang umur Bu, iya Bu ya. Bapak panjangnya 1000 tahun. Kalau tanya badan kah, ndak umur akan mati dah. Inyo bota di dunia kah? Sebab menurut jasad, menurut badan, menyelego dati dunia, dati bumi. Sebab badan kau tercipta dari bumi, dari tanah. Unsur awak yang kedua namanya ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu berasal dari Allah. Masuknya ke jasad awak ketika awak dalam rahim mama awak umur 120 hari. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan pada janin itu ruh. Ruh ke Bapak Ibu sekalian, ini ndak ingin berlama-lama dalam badan kau. Inyo ingin copek pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alun diizin di Allah lah, laksanakan dulu tugasmu. Tugasmu dalam manusia. Ini patuh perintah Allah. Patuh. Maka awak untuk mau kerinduan ruh ke baswa dengan Allah Ta'ala, awak harus bisa menghubungkan ruh awak ke dengan Allah Ta'ala, dengan penciptainya. Apa penghubungnya? Apa pengingatnya? Yaitu Al-Quran. Kalamullah. Kalamullah. Maka ketika iman awak, badan awak ndak mau membaca Quran, harus dipasuh. Kalau ndak dipasuh ndak umur. Seminggu kadang ndak baca Quran dah. Wah, lidah kah, badan kah. Padahal ruhnya sudah gersang.
nak dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Maka jadi pelope iman awak bermasalah. Ini harus dipaksa, diubek. Ubeknya tidak jauh. Salah satu ubeknya Al-Quran. Salah satu ubeknya Al-Quran. Maka pontiong iman awak sehat. Kalau Al-Quran lah dibaca, insya Allah kaki wo tonang, gerak. Enak bu. Ibu sesudah baca Quran resah atau tonang? Tonang. Apa cenah itu juga kan? Itu bukti bahwa iman awak lah mulai sehat. Dan itu harus biasakan. Biarlah seketek mansuansu tapi sari atau kali baca setengah halaman, isuk setengah halaman lo rutin tapi insya Allah iman awak akan sehat. Dipaksa canda itu aja. Ubeknya yang lain sholat sholat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Aqimis sholata li zikri. Jadi salah satu ubek supaya iman awak kembali sehat, naik, itu adalah paksakan diri untuk sholat. Karena kata para ulama, kojo yang paling baik itu adalah sholat, dan paling ringan untuk meninggalkannya. Sonang aja tinggal. Gara-gara main bola tinggal sholat. Gara-gara bacipua di kedai kopi tinggal sholat. Sonang tinggi. Gara-gara apa? Boleh tinggal sholat. Oh, dapat menantu sholat pun tinggi. Dapat menantu bau sholat pun tinggal. Itu bahaya aja. Maka paksakan supaya iman awak sehat. Bapak Ibu sekalian, apapun tiangnya awak memiliki iman yang sehat atau sehatnya iman awak, ada beberapa urgensinya. Awak memiliki sehat iman. Kalau pontiongnya kalau sang sehat apa? Apa bu? Pontiongnya kalau sang awak sehat. Pagi hari bisa sarapan sate. Itu pontiong. Itu membutuhkan kalau sang sehat. Air lasa bisa pergi ke pasar. Itu pontiong kalau sang sehat. Apa pontiong badan kesehat? Bisa ke masoji, bisa ke pasar, bisa ke kodai, bisa ke kojo. Ya kalau badan kalau sakit, tak bisa kemana. Domam aja seketek lah. Kayak kalau fisik sehat. Begitu juga iman. Apa urgensi kita menjaga kesehatan iman? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karena iman ini adalah barang atau sesuatu yang paling berharga
yang ada di dalam diri awak. Tak ada yang paling tinggi nilainya dalam diri awak kau kecuali iman. Awak kau bernilai di sisi Allah karena pada diri awak ada iman. Biarlah bentuknya canda Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kulitnya hitam atau putih? Bilal hitam. Kalau ambo tengok waktu haji atau umrah, orang Afrika tuh, Bilal kan dari Habasah, dari Ethiopia, Afrika. Orang Afrika tuh kulitnya dua warnanya. Yang pertama hitam, yang kedua sangat hitam. Yang pertama hitam, yang kedua sangat hitam kok lah mendekati warna hijau. Bakilek hijau. Ternyata Allah tidak melihat itu pada hambanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu. Allah tidak melihat aset yang kamu miliki. Allah tidak melihat seberapa banyak piti yang kamu punya. Tidak. Tetapi yang membedakan kita di hadapan Allah apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kalbu. Apabila di dalam kalbu itu bersemayam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun kulitnya hitam, tapi imannya bersinar, memancar. Akhirnya dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia miskin, tidak berpunya, tapi ketika dia memiliki iman dan imannya sehat, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut miskin, jangan takut hitam, jangan takut ini. Karena yang dilihat oleh Allah itu kalbu kita. Apakah di dalam kalbu itu bersemayam iman atau tidak? Meskipun dia berkedudukan, memiliki jabatan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, tapi mereka tidak punya iman. Bahkan dalam Al-Quran mereka disebut oleh Allah innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Seperti najis. Maka itulah pentingnya kita menjaga kesehatan iman yang ada di dalam diri kita. Karena iman itu ibarat intan mutiara paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan harga dunia. Maka kalau ada yang imannya bisa dibeli, itu iman yang sakit itu. Dibeli dulu kan dengan supermi, dengan ini. Maka orang yang imannya sehat, tidak mau dia
menandatangani peralihan hutan lindung menjadi hutan produksi. Mau ya? Karena itu selain melanggar aturan juga menyebabkan potensi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera. Orang yang imannya sehat, tak mau dia membayar sejumlah uang untuk masuk kerja. Ya, jadi penting karena iman itu mutiara yang membuat hidup kita bersinar dan bercahaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, selama di Mekah itu Rasulullah dan para sahabat itu nggak bisa memperlihatkan kesehatan iman mereka karena mereka terancam. Kapan bisa mereka baru terselamatkan iman mereka? Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Barulah di situ nanti Islam itu tumbuh dan berkembang. Sehingga Madinah itu disebut apa? Al-Munawwarah, yang memancar. Kan cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan. Maka dalam hadis disebut nanti di akhir zaman iman itu akan kembali ke dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Dua atau satu-satunya kota, yaitu Madinah dan Mekah, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jaga keimanan yang sudah Allah karuniakan kepada kita supaya tetap sehat. Jangan rusak dia dengan virus-virus. Ya. Karena setiap hari virus-virus keimanan itu akan berusaha untuk merusak keimanan kita. Ya. Banyak virus-virus keimanan itu sekarang. Baik melalui tontonan, pendengaran, dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama. Kenapa kita mesti menjaga kesehatan iman. Yang kedua, apa pentingnya kita menjaga kesehatan iman? Karena ketika iman sehat, ia akan mendorong kita untuk memproduksi banyak amal soleh. Pasti. Ketika iman awak sehat, maka iman awak yang sehat itu akan mensupport awak, akan mendorong awak untuk melakukan banyak amal-amal kebajikan dalam hidup kau. Karena awak meyakini bahwa amal-amal ini nanti akan menjadi bekal ketika awak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang imannya sehat ketika dihimbau di Allah Ta'ala melalui suara muazzin Mas Haji, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, responnya apa? Jawabnya apa?
Ya la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa untuk meraih kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kakinya sonang aja melangkah komai. Kesondanya madok ke saja. Karena dipanggil Allah. Imannya sehat. Tak payah mukur. Ketika iman awak sehat, nawazaki akan sangat mudah berbagi. Baik dalam bentuk infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Ya nak Bu? Sahabat kan orang-orang yang sehat iman tuh. Itu kalau disuruh berimpak dari Rasulullah bersedekah itu tidak tanggung-tanggung. Kadang Abu Bakar itu iri Umar menengok. Karena Abu Bakar kan yang diimpakkan sodo yang ada pada waktu itu. Sementara Umar bisa separuh. Lawak tak bisa cendetura sekemampuan awak. Kau didorong oleh apa itu? Sonang, piti, kolu untuk berimpak. Sonang, jai menokan mobil banking untuk infak. Itu karena iman sehat. Kalau iman sakit, ngapo minta sedekah aja lah. Orang ngapo le lazismu kan minta piti tahu iman misalnya. Itu iman awak tanda sakit. Bapak Ibu, orang minta sedekah tuh membuka jalan awak. Ya, membuka jalan awak ke Sorogo. Kalau awak ulun bisa mambai, jandi hardik, jandi sobit-sobit. Ya kalau awak tak bisa mambai, jangan dikatai-katai. Untuk aja. Ya. Jadi kalau iman awak sehat, ini akan mendorong awak memproduksi contoh pabrik. Bapak Ibu pernah nengok pabrik ini kan? Misalnya pabrik pabrik gula pasi, gula putih. Kalau pasokannya banyak, ini banyak lah. Apa kan? Pabrik none. Jadi ini memproduksi banyak amal kebaikan dalam hidup lah. Kalau sholat, tak cukup sholat 5 waktu aja lah. Ditambah sholat qabliyah, tambah sholat ba'diyah. Bekom tengah malam jago ini. Kalau iman sakit, tak kan bisa jago. Tengah malam jagonya. Beko sudah subuh nanya matahari sepenggalan sholat duhanya. Itu tanda iman saya. Jadi ini bantu awak untuk memperbanyak amal soleh. Diproduksi tawi, dilunggong tawi. Itu makasih. Puasa. Ini ndak menanti puasa Ramadan aja lah. Besok sebentar lagi kan. Tapi ini bantu dengan puasa sunnah. Begitu.
Ya, ini yang kedua. Pontongnya awak memiliki kesehatan iman. Yang ketiga, urgensi awak memiliki kesehatan iman. Ini akan menghindarkan awak dari perbuatan maksiat. Percaya tak? Percaya tak ibu? Lain. Apa contoh? Orang yang imannya sehat pasti inyo ndak omo meribah orang. Itu kalau imannya sehat. Orang yang imannya sehat pasti inyo ndak omo bacawi. Orang yang imannya sehat pasti inyo ndak omo baduto. Ya? Orang yang imannya sehat ini tidak akan berzina, ini tidak akan minum minuman keras. Itu Rasulnya la yazni azani wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang yang sedang imannya sehat ini berzina. Tidak mungkin orang yang imannya sehat meminum khamar atau minuman keras lainnya. Orang yang imannya sehat tidak mau bantah-bantah dengan tetangga toh. Ya. Orang yang iman sehat ini tidak mau berurusan dengan transaksi riba. Transaksi apa nama? Riba. Ibu jangan transaksi riba lah. Maka awak di BTM, apa nama ya? BTM. BTM gini. Kalau ada ibu-ibu perlu mendosak datang ke BTM. Kalau minjam PT, keminjam kau rumusnya tak boleh bio. Kalau PT ya ada 6 barang ribawi. Contoh yang sederhana PT. Ambo minjam PT 1 juta ke LD. Di BDLD ambo butang kayaknya 1 juta. Besok ketika ambo lanu PT, ambo bayarnya 1 juta satwi. Tak boleh lah, satwi itu adalah riba. Sebab pinjam meminjam tidak boleh ada kelebihan. Itu adalah transaksi tabarruk nama. Saling tolong menolong. Bila boleh ada kelebihan transaksinya secara garis besar duanya. Yang pertama nama baik jual beli. Yang kedua ijarah, namanya sewa atau upah. Kalau di bank konvensional itu bunga. Ya. Kalau di bank syariah itu profit namanya. Ya. Ya. Karena bedanya sedikit saja di akadnya. Sama orang berzina dengan orang berhubungan suami istri tanpa nikah dengan orang hubungan suami istri setelah nikah. Sama ndak aso? Sama ndak bu? Jawablah.
Ulang jalan. Berhubungan suami istri tanpa akad nikah, kumpul kebo. Berhubungan suami istri diawali dengan akad nikah, sama enggak? Maksudnya rasanya. Ya, apa Bu? Makanya berhubungan suami istri itu apa? Rasanya sama. Bedanya di mana? Yang pertama tidak pakai akad, yang kedua pakai akad. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Sianu. Kalau yang cek lain tidak pakai akad dah. Ini nyoba dua akadnya. Lah, begitu juga yang tadi. Ya, oke. Jadi iman yang sehat dalam diri awak akan mencegah awak dari melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat dan munkar. Sampai 3 itulah ya. Itulah masuk. Ya, Ustaz. Ya. Kalau denda beda dengan bunga. Ya. Yang disebut bunga itu ya, kelebihan dari pinjam meminjam. Ya. Tapi kalau kelebihan dari jual beli, apa namanya? Untung. Kelebihan dari pinjam meminjam juga untung. Tapi untungnya diperhalus bahasan jadi bunga. Maka dalam syariat agama kita, kelebihan dari pinjam meminjam piti tidak boleh ada kelebihan. Ya. Minjam awak ke ayah awak 10 juta, awak balik. Ke ayah awak balik 10 juta. Minjam awak ke kawan awak 1 juta, awak balik 1 juta. Tapi kalau minjam awak ke kawan awak 1 juta, inyo minta balik 1 juta 2 tui, itulah praktek riba. Yang 2 tui itu riba, kelebihannya disebut riba. Ya, Bapak lihat akadnya. Bukan, kalau Bapak transaksi di bank syariah, akadnya cuma 2 yang sudah biasa berjalan. Yang pertama jual beli, yang kedua ijarah. Bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada kita kalau tidak jelas. Misal, saya ingin beli mobil, maka saya sampaikan mereknya ini, saya akan beli di sini. Nanti dia yang akan mentransfer uangnya ke sana, ke dealer. Atau bisa juga ia berikan uangnya ke kita untuk bayarnya ke sana. Berarti nanti namanya akadnya ditambah 1 lagi, baik bil wakalah. Jadi bank mewakilkan kepada kita untuk membayarkannya ke dealer. Nah, begitu Pak. Atau sewa. Bapak kebetulan mobilnya rusak, berat. Terpaksa dilarikan ke mana Pak? Ke bengkel. Setelah dikalkulasi oleh bengkel, ini biaya perawatannya 50 juta Pak.
Awak nak elok juga motor kesayangan awak kemah. Iti awak ada kosan 30 juta. Maka payah awak ke BTM misalnya atau ke lembaga keuangan. Maka setelah disurvei ternyata memang seperti itu. Nanti setelah mobil bapak sehat, BTM atau lembaga pembiayaan akan bayarkan sisa 20 juta itu ke bengkel. Atau ia wakilkan kepada bapak untuk membayarkannya ke bengkel. Iya, tapi kalau konvensional tidak seperti itu. Ya. Oke. Jadi bertransaksi syariah membuat hati lebih nyaman dan tenang. Oke ya. Itu ya, Ustaz ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup sama-sama dengan membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.